Gue selalu suka sama film atau series yang bisa mengeksplorasi quote power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Hai Singham, gue Nabunina, selamat datang lagi di podcast Indonesia Radio Singham. Dan kali ini kita bakal bahas The Boys Season 2. Yes, gue tahu pasti kalian yang di chat atau yang baru nontonin siaran ulang Radio Singham pada, woi Season 3 no, lu telat. Iya bener, gue telat karena baru ada waktu nonton, baru ada niatan ya. Karena panjang, satu episode aja sejaman. Dan ya, akhirnya gue baru sampai Season 2 dan wah, tenang, abis ini gue akan terus lanjut ke Season 3. Jadi siap-siap kalian menonton review Season 3. Untuk yang pengen tahu review Season 1, kalian bisa cari aja sendiri di YouTube, search Radio Singham The Boys Season 1 atau gimana lah. Gue males taruh link-link ya, urusan lu, lalu bisa pause, tonton dulu, dan lu bisa balik lagi ke sini. Langsung aja gue akan bahas The Boys Season 2. Oke. The Boys Season 2 itu bener-bener ngejawab cliffhanger yang terjadi di Season 1 tentang tuh kok bininya masih hidup, terus itu anak siapa. Terus ya yang gue suka adalah masalahnya itu nggak kayak diada-adain. Nah itu yang gue suka. Masalahnya itu kayak nggak diada-adain karena emang masalahnya ada di Season 1 tapi tidak rapi diselesaikan, dan diselesaikan dengan rapi di Season 2. Dan sangat-sangat ngangenin banget, gila ngangenin banget. Akhirnya bisa nonton The Boys yang dimana jujur lagi enak-enaknya sama Marvel Cinematic Universe Phase 4 ini. Sorry buat teman-teman sobat-sobat MCU fanboy yang mendengarkan, tapi sorry gue harus bilang Phase 4 itu sangat-sangat wadidaw. Dan ketemu The Boys tuh langsung kayak akhirnya gitu loh, ada yang seru sekali untuk saya tonton. Oke, jadi Season 2 ini berfokus kepada superhero baru Stormfront, masalah Butcher versus Homelander ini, terus anaknya Homelander mau diapain, bininya Butcher mau diapain, dan bagaimana Amerika melanjutkan perlawanannya ke Vault, yaitu perusahaan superhero yang ternyata adalah perusahaan farmasi yang ngebuat compound V yang bikin orang-orang atau bayi-bayi lebih tepatnya jadi superhero. Yang paling bikin gue amazed dari series The Boys Season 2 ini adalah Stormfront yang benar-benar mencuri perhatian gue, yang gue pikir bakal menjadi apa ya, orang baru melawan Vault, tapi ternyata dia adalah pencinta nasi gitu loh. Plot twistnya tuh bener-bener yang kayak gimana ya, lu tuh di episode-episode awal lu tuh dikasih Stormfront yang gila. Bahkan Starlight, pengkhianat Vault yang bekerja under radar bareng sama The Boys, itu aja kayak mesti muka dua gitu. Sedangkan si Stormfront ini gak perlu muka dua gitu. Dia bilang, ini mana sih lu pada aneh banget kelakuan gitu kan, masa superhero kayak gini gitu kan. Terus masa ini dialog-dialog film kok semuanya tentang cowok cewek mana gitu, dan lain-lain kayak, dan bahkan bikin demo besar-besaran melawan Vault gitu. Dan wow, keren banget gitu loh. Bener-bener sesuatu yang gue pikir bakal jadi wah aliansi baru nih gitu loh. Akhirnya ada superhero yang lahir emang untuk melawan superhero gitu loh, tidak seperti Starlight. Dan ternyata kalau kalian nontonin dokumenter Om-Om Berkumis, itu adalah hal yang benar-benar dia lakukan di sejarah. Nah, itu yang membuat gue gila, The Boys gila, The Boys gila, The Boys gila. Ini yang nulis gila, showrunner gila, semua orang di sini gila, udah gila, bagus banget. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu sedikit pelajaran sejarah ya, teman-teman silakan nonton dokumenternya atau kalian cari-cari infonya aja. Jadi tuh Om Kumis dulu juga gayanya seperti itu, memperjuangkan rakyat, menentang kerajaan, menentang pemerintahan, ingin mensejahterakan, dan dia menjadi bagian dari pemerintah yang melawan pemerintah gitu loh. Demo besar-besaran gitu, ngumpulin massa untuk berdemo dan lain-lain. Ayo kita sejahterakan, ayo kita bangkit dari kemiskinan gitu. Ini pemerintah tirani dan lain-lain. Om Kumis begitu, Pak. Om Kumis tuh begitu. Dan di The Boys bener-bener gitu loh. Yang dimana kalau kalian lihat si Stormfront ya begitu gitu loh, mengambil simpati orang-orang mob massa yang kelaparan, yang ketakutan di bawah komando dia gitu loh. Dia bahkan sampai rela konfrontasi dengan Homelander gitu, karena dia tahu ya ini cara terbaik, ini cara yang mungkin dulu berhasil membuat mereka maju gitu loh, mengambil hati massa apapun caranya, bahkan kalau perlu melawan instansi sendiri gitu. Dan abis itu ya udah kuasai massa dan arahkan massa ke apa yang mau lu arahkan gitu kan. Akhirnya kalau kita lihat di Stormfront, dia mengarahkan massa yang sedang takut dan marah ini ke imigran. Dan kalau di Om Kumis kemana? Ya gitu. Jadi swear ini persis banget kalau lu pelajarin Om Kumis ya, karena sangat-sangat mengerikan. Jadi gue nonton sambil ngeri. Kayak gitu yang satu hal yang mesti gue highlight. Gila, The Boys keren. Oke lanjut, Anthony Starr gila itu aktor.
Homelander gini loh. Setiap ada Homelander, gue itu ikut ketakutannya. Ini siapa lagi yang bakal mati? Karena Homelander itu udah kayak dewa dari segala dewa gitu loh. Dia mau matiin siapa suka-suka dia gitu, nggak ada urusan. Dan ada sisi lain Homelander yang dikasih di sini gitu, yang kalau misalnya dia kabur malam-malam gitu kan, ketemu sama CEO Vought yang dulu atau bos Vought yang dulu, bos dari dulu yang udah dia bunuh gitu loh. Yang ternyata di situ gue bener-bener agak bete, agak pusing, agak mikir, kok bisa balik lagi, kok ada balik lagi, jadi gimana nih gitu loh. Gue agak sebel sebenarnya dengan film-film superhero yang kayak membangkitkan orang mati tuh agak-agak gimana gitu loh, ngerti gak sih? Ya bisa aja mungkin tetap gue tonton, tapi agak sulit gitu. Dan ternyata gue bersyukur di The Boys tidak memainkan skema orang mati dihidupin gitu loh. Dan ternyata itu adalah gitu loh. Selanjutnya adalah siapa lagi kalau bukan Butcher ya, gokil sih. Tapi tetap si Anthony Starr paling top tier gue sih. Kalau kalian sadar, ini bener-bener series yang menurut gue tuh bikin gue kangen sama The Dark Knight. Gimana superhero itu nggak akan ada bagusnya kalau nggak dikasih super villain yang pas, yang lebih bagus daripada dia bahkan gitu loh. Kita tahu The Dark Knight sukses bukan karena Batman-nya bagus. Ya kita tahu lah Christian Bale mainin dengan bagus, tapi it's because of the Joker. Dan di The Boys, ya kita tahu lah superhero-nya sebenarnya si The Boys ini kan, dan super villain-nya adalah para hero sebenarnya ini gitu loh. Tapi ini series nggak akan menjadi series yang betah untuk ditonton kalau kita nggak punya Anthony Starr sebagai Homelander gitu. Bener-bener karakter yang apa ya, gue juga nggak bisa bilang dia psychopath or something gitu, tapi dia lebih kepada orang yang bener-bener pengen menjadi dewa tapi nggak kesampaian mulu gitu loh. Padahal dia udah dewa tapi nggak pernah berhasil jadi dewa gitu. Dia bener-bener pengen yang dipuja gitu loh. God complex mungkin ya lebih tepat gitu loh. Pengen banget jadi yang didewakan tapi terhalang gitu. Yang menghalangi dia tuh bukan kekuatan lawan, tapi hal-hal yang lawan punya tentang dirinya yang dapat membuat banyak masa itu menentang dia. Udah secara ngelawan Homelander selalu yang seperti itu kan. Nggak pernah yang tiba-tiba punya kekuatan untuk ngalahin Homelander gitu. Dan Homelandernya bertekuk lutut di situ. Dan salah satu scene yang paling memorable di gue ya ketika Homelander bantai para pendemo ya gitu. Aduh, coba kalau itu beneran itu cerita jadi bakal kacau balau tapi menyenangkan untuk diikuti gitu. Ternyata cuma ada di bayangan dia gitu. Tapi ya itu menggambarkan seberapa emosinya dia gitu loh. Seberapa dia udah menahan amarahnya yang bergebu-gebu gitu loh. Dan ngomong-ngomong soal action, gue suka banget sama fight di akhir ya. Mungkin ya cuman cut-to-cut pukul-pukulan gitu, tapi bener-bener bisa memperlihatkan apa ya, berantem yang asik gitu loh. Dan dimana girls get it done gitu, yang para superhero cewek gebugin si salah satu pengikut Om Kumis ini, terus ditendang-tendangin di pinggir jalan. Itu bener-bener action yang memuaskan hati gitu. Ditendang-tendanginnya kayak lagi ngebully orang, tau gak lo? Itu kayak gila, puas banget lo nendangin Nazi anjing. Ini bener-bener di showrunner sama director sama penulis nih. 3 cewek nendangin Nazi. Itu kocak, satisfying, dan enak banget, puas banget liatnya gitu. Digebukinnya kayak digebukin maling gitu. Iya, kayak meme Jojo, bener kayak meme yang Jojo dikebukin 3 orang itu. Apa ya? Lagi-lagi balik ke Stormfront yang bener-bener berhasil merepresentasikan Om Kumis gitu. Yang dimana tuh ngeledekin bagaimana PR-nya si Homelander yang sampai miliaran gitu kalah sama meme gitu. Dan ini kita bisa refleksikan di dunia kita gitu. Bahkan dulu tuh meme kita gunakan untuk bahasa internet, dan sekarang udah jadi alat propaganda untuk orang-orang yang ekstrim juga gitu loh. Mereka pakai meme gitu. Biar lebih gampang dan lebih mudah mempenetrasi informasi ke orang-orang di internet gitu, atau ke bocil-bocil yang demennya sama meme. Terus ya udah mereka bisa menerima informasi yang kayak gitu-gitu, yang ayo gitu kita anti sama kelompok A, kelompok B, kita nggak suka sama sikap A, sikap B, kita nggak suka sama warna kulit A, warna kulit B gitu, melalui meme gitu. Dan bahkan dijelasin sama si Stormfront, dia cuma pakai 5 orang gitu untuk bikin meme. Dan ketika itu bisa sampai ke depan halaman Facebook paman lu, berarti campaign gue berhasil gitu. Terus dipakai lagi strategi yang sama untuk nutupin kasus Homelander nggak sengaja bunuh anak, atau lebih tepatnya nggak peduli ada anak kebunuh gara-gara aksi dia gitu. Tinggal dibilang, wah ini cuma Photoshop gitu, jangan percaya ini Photoshop gitu. Terus kelar gitu, Homelander ratingnya naik lagi gitu, selesai gitu. Dan lu sering nemuin ini di YouTube kan gitu kan, lingkaran merah gitu, berbahaya gitu, inilah konspirasi gitu loh, inilah cara Cina untuk, inilah cara Yahudi untuk gitu loh, inilah golongan-golongan yang ini akan gitu loh. Dan selesai, orang percaya. Dan itu terjadi di sekitar kita. The Boys Season 2 basically ya ketika Om Kumis hidup di zaman superhero maybe. Itu men, ini benar-benar series yang sangat menyesal gue tinggalin bertahun-tahun, karena ya itu gue takut kehabisan gitu loh. Dan ya udah, gue dijanjikan season 3 keluar gue tonton season 2. Nah, season 3 keluar, season 2 gue tonton, season 3 menyusul. Ya pelan-pelan gue cicil pak ya. Dan ekspektasi gue tinggi banget nih, soalnya gue pikir kan biasanya kan ya series tuh season-season genap tuh biasanya season-season yang kayak aduh apaan sih gitu loh. Dan ternyata season 1 sama season 2 menurut gue itu peng gitu loh,
bener-bener seimbang, sama skornya dan masih di puncak gitu. Tapi orang-orang di internet dan kalian semua para Singham, bang nonton season 3, nonton season 3 bulan gitu. Anda semua menaikkan ekspektasi saya nih. Tidak bisa stoik saya, punya ekspektasi saya. Ini orang-orang bener-bener yang kayak season 3 bang gitu. Bayangin ini udah top of the top. Terus awas aja kalau ini seimbang, menurut gua nggak make sense gitu loh. Kayak Record of Ragnarok gitu. Season 1-nya di sini, kalau season 2-nya animasi masih kayak gitu, nggak bisa gua ampunin gitu loh. Ya akhirnya jadi yang kuring gitu loh. Ini The Boys nih ya, udah nggak bisa nih. Season 1, season 2 terbukti top notch. Dan kalian bilang season 3 di atasnya bang. Kan Anda jadi membuat saya pengen begadang gitu loh. Gokil The Boys. Dan ya itu sih yang review gue. Mungkin kalau bisa kasih nilai gitu, gue akan kasih semua Infinity Stone plus gauntletnya buat The Boys season 1 dan The Boys season 2. Pelengkap banget gitu loh. Ya gauntletnya season 1, Infinity Stone-nya season 2. Nyatu gitu kan, Thanos snap, jeber gitu loh. Ini bener-bener apa ya, mereka tuh milking isu-isu superhero DC Marvel. Mereka tuh milking banget, gila. Milking parah, maksudnya menjadi parodi, menjadi kritik, menjadi antitesis gitu loh dari superhero yang lagi berkembang nih film dan seriesnya gitu loh. Gue pikir tuh gue bakal bosan karena bakal terus ngasih sosok Superman yang jahat gitu loh. Ternyata enggak, mereka nggak kehabisan ide untuk memilking kritik terhadap Marvel dan DC, kritik terhadap superhero atau God Complex. Oh ya, satu hal di ending, menurut gue juga, gue nggak ketawa, lebih kepada bener-bener lu The Boys gitu, nggak perlu masuk adegan ini gitu. Kalian tau lah maksud gue, adegan Homelandernya yang ngapain di atas atap gitu. Gue buat itu adegan pure buat ngeledek superhero gitu loh, ngeledek film-film superhero, bukan untuk cerita. Menurut gue ya, itu bener-bener ngeledek Marvel sama DC aja, bukan demi plot mereka gitu. Homelander di atas atap tuh udah gitu doang. Gitu loh. Nih superhero tuh kayak gini nih film-film superhero tuh gini nih kata mereka, kata The Boys. Tapi gimana kalau menurut kalian? Komen di bawah. Gue tunggu pendapat kalian mengenai season 2. Sabar, season 3 on the way. Kalau kalian pengen nonton seri sebelumnya, ada. Gue juga season 1 juga ada reviewnya. Buat kalian telat nonton, ini worth it nggak bang? Buat yang telat nonton, fucking worth it man. Fucking diabolic. You should watch it, kan? Oi. Please watch it. Tontonnya gimana? Pakai VPN atau ada lah. Jadi gue lupa tuh, temen gue ngejatingin di Chrome. Bisa kok. Ya lu atur lah. Yang free juga ada kok. Yang free legal ada trial. Dan jangan lupa untuk nonton Radio Singham yang lainnya. Komen di bawah, kita bahas apa lagi nih, series apa lagi yang mesti gue tonton. Kalau kalian tahu yang senafas sama ini. Rating kalian berapa? Siapa karakter superhero favorit kalian, atau siapapun karakter yang kalian favoritin di The Boys? Kalau gue tetap Homelander. Bangsat itu aktornya gila. Karakter sebenarnya gue suka Butcher, cuman gila acting Homelander tuh gak bisa, Ben. Lu gak bisa, Ben, nemuin orang yang bisa acting kayak gitu selain Anthony Starr. Gila. Kalau orang-orang gak ada yang appreciate actingnya Anthony Starr ya, swear dah, lu appreciate mendingan dia gitu loh. Dengar kabarnya di Twitter ada yang ngasih tau gue, dia bakal tahu dia bercanda apa enggak ya, bakal join MCU dia, jadi apa gitulah, karakter villain juga ya, karena main The Boys-nya bagus. Kalau bener ya ambil aja lah. Anthony Starr butuh banyak duit karena emang skill actingnya gila, men. Kacau sih kalau dia nggak dapat apresiasi atau award sih, kacau sih. Dan tentu para penulis, director, dan semuanya yang bekerja di The Boys lah. People should watch The Boys, man. Apalagi ini lagi pas banget vibe-nya. Menurut gue vibe-nya pas banget. Kalau lu enak sama MCU Phase 4 dan DC yang Ezra Miller bikin kacau Cinematic Universe, The Boys adalah obat yang tepat. Nah, oke, gue tunggu komen-komen kalian. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk sebarin ke teman-teman kalian yang fanboy Marvel mungkin, I don't know, atau ke teman-teman kalian yang nyari series. Ini bisa kalian tonton. Dan tentu saja untuk kita semua, stay clean and sound. You are the real superhero.